Assalamualaikum sahabat. Ini adalah channel yang membahas sejarah Islam. Kali ini yang akan kita bahas adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan lainnya. Lalu like dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian dan kerabat kalian. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi dengan nama lahir Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk dari sahabat yang paling awal masuk Islam atau termasuk dengan golongan As-Sabiqun Al-Awwalin. Abu Bakar menjadi khalifah Islam setelah meninggalnya Rasulullah SAW, dan ia juga termasuk khalifah pertama yang memimpin umat Islam selama 2 tahun pada tahun 632 Masehi sampai tahun 634, dan ia juga salah satu dari 4 khalifah yang mendapat gelar Khalifatul Ar-Rasyidin atau pemimpin yang diberi petunjuk. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Quraisy. Nasabnya menyambung dengan Rasulullah SAW pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim, yang berarti ayah ibunya sama dari kabilah Bani Taim. Abu Bakar As-Siddiq adalah ayah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Nama yang sebenarnya adalah Abdul Ka'bah, yang artinya hamba Ka'bah. Dan setelah Abu Bakar masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama Abdullah, yang artinya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memberikan gelar As-Siddiq, yang berarti berkata benar, setelah Abu Bakar membenarkan dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di Mekah dari keturunan Bani Tamim dengan suku bangsa Quraisy. Beberapa sejarawan Islam mencatat Abu Bakar adalah seorang pedagang, seorang yang terpelajar, hakim dengan kedudukan tinggi, serta dipercaya sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Rasulullah SAW pindah dan hidup bersama Abu Bakar As-Siddiq. Sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW menjadi tetangga Abu Bakar dan berkenalan satu sama lainnya. Mereka berdua berusia dan berprofesi sama, pedagang dan juga ahli berdagang. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam setelah diajak oleh Rasulullah SAW. Kemudian mendakwahkan ajaran Islam kepada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya. Istri Abu Bakar, yaitu Qutailah binti Abdul Uzza, tidak menerima ajaran Islam sebagai agama, sehingga Abu Bakar menceraikannya. Istri yang lain, Ruman, memeluk Islam juga semua anaknya kecuali dengan Abdurrahman bin Abu Bakar, sehingga Abu Bakar dan Abdurrahman berpisah. Sebagaimana yang juga dialami oleh para sahabat yang memeluk Islam pada awal masa, Abu Bakar juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh penduduk Mekah, yang kebanyakan dari mereka masih memeluk agama nenek moyangnya. Namun, penyiksaan paling kejam yang dialami oleh mereka yang berasal dari golongan budak, sementara para pemeluk Islam yang bukan dari golongan budak biasanya masih dilindungi oleh para keluarga dan sahabat mereka, sedangkan para budak disiksa sehendak tuannya. Hal ini mendorong Abu Bakar guna membebaskan para budak tersebut dengan membeli budak dari tuannya kemudian memerdekakannya.
Pada saat Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah 622 Masehi, ketika peristiwa hijrah, Abu Bakar adalah satu-satunya yang selalu menemaninya. Abu Bakar juga terikat dengan Rasulullah SAW secara kekeluargaan. Aisyah, anak perempuan Abu Bakar, menikah dengan Nabi Muhammad SAW beberapa saat setelah hijrah. Selama masa Rasulullah SAW sakit, saat menjelang wafat, dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menggantikan Rasulullah SAW menjadi imam sholat. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar yang pantas untuk menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Bahkan setelah Rasulullah SAW telah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai sahabat yang paling tabah menghadapi meninggalnya Rasulullah SAW ini. Setelah kematian Rasulullah SAW, dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Muhajirin dan Ansor di Madinah, yang akhirnya menghasilkan ditunjuknya Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam atau Khalifah Islam tahun 632 Masehi. Semangat keagamaan Abu Bakar mendapat penghargaan tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak dari kaum Ansor juga Muhajirin menerima dan membaiatnya sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW. Setelah pembaiatan Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah, beliau berpidato, "Hai saudara-saudara, kalian telah membaiat saya sebagai khalifah. Sesungguhnya saya tidak lebih baik daripada kalian. Oleh karenanya, apabila saya berbuat baik, maka tolong dan bantulah saya dalam kebaikan itu. Tetapi apabila saya berbuat kesalahan, maka nasihatilah saya. Taatlah kalian kepada saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kalian menaati saya apabila saya berbuat maksiat pada Allah dan Rasul-Nya." Pidato Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa sebagai khalifah, beliau tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang suci yang harus diagung-agungkan. Justru beliau mengutamakan supremasi hukum syariah dan menjadikan ketaatan warga negara dan loyalitas padanya merupakan satu paket dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Beliau menjadikan hukum Allah sebagai standar untuk menentukan salah dan benar yang harus diikuti tidak hanya oleh rakyat tapi juga penguasa. Sebelum memeluk agama Islam, Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal sebagai orang baik, lembut hatinya, suka menolong dan memberi maaf. Setelah memeluk agama Islam dan berkuasa sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin negara dan umat, namun sebagai khalifah beliau harus menjalankan kepemimpinannya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan wajib menjaganya agar supremasi hukum syariah tetap terjaga. Oleh karena itu, dalam mempertahankan kedaulatan hukum syariah, Abu Bakar tidak segan-segan mengambil tindakan tegas bagi siapa saja yang hendak menghancurkan umat Islam. Seperti yang beliau lakukan kepada kaum muslimin yang murtad dan tidak mau membayar zakat setelah mendengar kabar wafatnya Rasulullah SAW. Sekalipun para sahabat yang diminta pendapatnya masih mengampuni tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu selama mereka masih sholat, tapi Khalifah Abu Bakar tetap dalam pendiriannya.